kita ini yang terpaksa sabar sajalah di tengah ketidakwarasan ini, ya. Nah, sangat apa? Kenapa? Kalau Pak Presiden Jokowi sering kemudian menggunakan istilah kegaduhan-kegaduhan yang ada di publik, saya melihat kemudian kegaduhan-kegaduhan negara ini kadang-kadang dimulai dari pusat kekuasaan. Ya, sering kalau kemudian tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada apa, tiba-tiba kemudian ada kebijakan-kebijakan yang kontroversial. Tidak hanya Perpu nomor 2 ini tentang Ciptaker, misalnya lahirnya Perpu nomor 1, tiba-tiba muncul saja. Sekarang kita fokus ke Perpu nomor 2. Alasannya adalah untuk memenuhi putusan MK ya tentang Undang-Undang Ciptaker nomor 11 yang merupakan konstitusional bersyarat. Yang harus diingat lagi, yang diputuskan konstitusional bersyarat oleh MK itu kan formilnya, belum pada materialnya. Ya, artinya MK memerintahkan agar cara pembentukan peraturan perundang-undangan dalam hal ini undang-undang itu melibatkan partisipasi publik, atau yang kemudian hari ini keren dengan istilah meaningful participation itu, ya. Artinya perlu partisipasi publik. Prosedur pembentukannya yang ingin diperbaiki oleh MK, yang diperintahkan oleh MK. Jadi aneh, sekonyong-konyong, sekujuk-kujuk di akhir tahun keluar Perpu, nah, gitu. Keluar Perpu tentang Ciptaker ini. Kalau kemudian saya mengatakan lain yang disuruh MK, lain yang dikerjakan. Ini sama dengan mahasiswa ini, lain yang ditanya, lain yang dijawab. Nah, ini problem-problem kita. Harus dipahami MK itu yang diperintahkan MK itu yang mana, prosedurnya. Maka kemudian pemerintah melakukan perubahan terhadap undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, memasukkan di dalamnya tentang proses dan sistem yang kemudian kita kenal dengan hari ini Omnibus Law itu. Artinya apa? Kalau kita taat pada konstitusi, kita adalah negara hukum menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45, maka kemudian Undang-Undang Ciptaker yang konstitusional bersyarat itu maka dikembalikan prosesnya pada proses awal, yaitu perlunya pelibatan partisipasi publik. Itu kalau yang benar gitu. Problem keduanya adalah hari ini Perpu itu kemudian lahir, kalau kita baca konsiderannya adalah menghadapi tantangan dan krisis dalam ekonomi dan krisis dan lain sebagainya, termasuk narasi yang diciptakan sampai ada sebuah statement yang mengatakan ini karena ada goncangan, kemudian ada perang Ukraina dan lain sebagainya. Maka pertanyaan saya adalah, kalau dikaitkan dengan aturan, harus ada hal ikhwal kegentingan memaksa, pertentangan norma hukum di antara peraturan perundang-undangan atau kekosongan hukum. Sekarang pertanyaannya, hal ikhwal kegentingan maksa apa yang kemudian bisa dibuktikan kegentingannya? Kalaupun adalah alasan 2023, ada alasan kecemasan global tentang resesi ekonomi, kan belum terjadi. Ya, kan belum terjadi. Nah, malah kemudian saya baca report dan di beberapa media misalnya, malah kemudian ekspor kita tahun kemarin lebih plus katanya. Ya, pajak kita kemudian tahun lalu kemarin juga surplus. Artinya apa? Hal ikhwal kegentingan apa yang kemudian bisa dipenuhi hingga Perpu ini lahir? Itu poin yang kedua. Yang ketiga adalah, saya melihat kalau istilah Pak Busro tadi, ini betul-betul negara seakan-akan melihat tren beberapa undang-undang atau Perpu yang lahir atau peraturan yang lahir, ada kecenderungan untuk tidak taat pada konstitusi. Kalau kemudian, kalau saya nggak salah kutip dalam sebuah quote-nya Prof. Ketum, Pak Haidar, artinya ada pada level, pada titik, kalau penguasa berkehendak, maka Tuhan pun nggak bisa melarangnya. Maka selalu dicarikan argumen pembenar dan bukan kebenaran terhadap lahirnya aturan-aturan bernegara. Sehingga kemudian, kalau mengutip istilahnya Pak Busro tadi, betul-betul terjadi brutalisme dan radikalisme terhadap pembentukan undang-undang kita dan cara bernegara kita. Harusnya kita selalu mengatakan taatan terhadap konstitusi adalah atas segalanya.
Pancasila adalah paling tinggi dan harus kita menjadi kemudian dasar bernegara, ya. Tetapi kemudian itu hanya pajangan dan simbol-simbol yang ada dalam bernegara saja. Tetapi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terus terjadi. Hari ini yang ingin kita tanyakan adalah yang disuruh itu adalah mekanisme pembentukan Undang-Undang Ciptaker yang disuruh oleh MK untuk diperbaiki. Kok yang kemudian sekarang isinya? Yang keempat yang ingin saya sampaikan, Perpu ini kemudian mengungkap ternyata kalau Perpu ini kita terima, berarti kita mengungkap lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja itu cacat. Walaupun kemudian alasan cacat substansial karena ada beberapa yang dirubah. Kemudian kenapa? Karena pemerintah beralasan Perpu ini untuk menjawab putusan MK. Saya katakan tidak. Ini tidak menjawab. Tidak menjawab. Ini bukan menyelesaikan masalah dari putusan MK nomor 91 tahun 2020 yang kebetulan saya termasuk kuasa hukum ketika menggugat itu. Ini juga menimbulkan masalah baru. Baik. Jadi bukan menyelesaikan masalah perdebatan publiknya, tetapi kemudian menimbulkan masalah baru. Apa Perpu ini? Yang berikutnya ingin saya sampaikan, problem kita lagi adalah kita diberikan waktu untuk menguji formil tentang Perpu. Soalan partisipasi publik ini betul-betul hak prerogatif presiden dengan kalau kemudian hal prerogatif presiden dengan mempertimbangkan hal kegentingan memaksa itu. Baik. Ini hak subjektif ya, hak subjektif presiden untuk mengeluarkan. Problemnya kita ketika Perpu lahir, kita publik tidak punya mekanisme atau sarana mekanisme bagaimana Perpu itu lahir. Ya, bagaimana Perpu itu lahir, itu ada problem. Tapi yang terakhir ingin saya sampaikan adalah janganlah kemudian kita karena kekuasaan, karena kepentingan oligarki atau kepentingan-kepentingan di luar kepentingan negara dan rakyat, termasuk ketertuntukan kepada konstitusi, mencari alasan-alasan pembenar sehingga tindakan-tindakan itu dilegalkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Baik. Ya, jangan itu yang terjadi. Mungkin itu Mas Ihsan.